Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوة في الدين أعزني الله وإياكم. InsyaAllah pada malam hari ini kembali kita akan mengupas satu tema yang cukup menarik, membungkam pemahaman sesat dari Syiah dengan 100 pertanyaan. Mungkin pada malam hari ini kita tidak bisa membaca semuanya, akan tetapi minimalnya separuhnya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh orang Syiah dan yakin mereka tidak akan sanggup menjawabnya. Dan inilah salah satu cara untuk membantah mereka. Kalau antum membantah orang-orang Syiah dengan Al-Quran, maka sesungguhnya mereka telah mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Kalau anda membantah orang-orang Syiah dengan hadis Rasulullah SAW, maka orang-orang Syiah tidak mengakui hadis-hadis yang dinukilkan ahli Sunnah, karena mereka mengatakan seluruh para sahabat kafir kecuali 4 sampai 7 sahabat saja. Dan kalau kita bantah mereka dengan ijma' para ulama, mereka pun mengingkari adanya ijma'. Dan menurut mereka ijma' itu kesepakatan imam-imam yang 12 yang maksum menurut keyakinan mereka. Maka ada metode yang baik sekali kalau antum berhadapan dengan orang-orang Syiah, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan ini wajib dan harus dijawab oleh orang Syiah dengan mempertentangkan ajaran mereka satu dengan yang lainnya. Karena ajaran sesat di mana-mana pasti akan saling beradu antara pemahaman mereka sendiri. Berbeda dengan paham-paham ahli sunnah wal jamaah, tidak ada perselisihan melainkan dalam masalah furu'iyah saja. Pertanyaan yang pertama, ya'taqidu syi'atu anna aliyan imamun ma'sumun. Orang-orang Syiah ma'asyarul muslimin meyakini bahwa di antara 12 imam, 12 imam itu maksudnya ini imam menurut orang Syiah yang mereka katakan bahwa ini adalah imam mereka. Yang pertama Ali bin Abi Thalib,
Kemudian yang kedua Hasan ibnu Ali. Kemudian yang ketiga Husain ibnu Ali. Kemudian yang keempat Ali ibnu Husain. Kemudian yang kelima Muhammad ibnu Ali. Kemudian yang nomor 7 Musa ibnu Ja'far. Nomor 8 Ali ibnu Musa. Nomor 9 Muhammad ibnu Ali atau dikenal dengan Abu Ja'far atau Al-Jawad. Nomor 10 Ali ibnu Muhammad yang dikenal dengan Abu Hasan atau Al-Hadi. Yang nomor 11 Al-Hasan ibnu Ali atau dikenal dengan Al-Askari. Dan yang terakhir Muhammad ibnu Hasan atau dikenal dengan Abu Qasim Al-Mahdi Al-Muntadhar, imam yang ditunggu-tunggu kemunculannya. Jadi dalam urutan imam-imam 12 Ithna Asyariyah ini, orang-orang Syiah ini, yang paling tinggi siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini paling tinggi imam orang Syiah. Lah, orang-orang Syiah meyakini ma'asyiral muslimin bahwa Ali itu imam maksum. Imam yang maksum, semaksum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam 12 ini kedudukannya sama dengan Nabi. Maksum, terjaga. Kemudian summa najiduhu bi'tirafihim. Kemudian kita dapati menurut pengakuan mereka sendiri orang-orang Syiah bahwa putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini saudari sekandung daripada Hasan dan Husain. Jadi Ali itu punya anak Hasan, Husain, dan perempuan namanya Ummu Kulthum. Lah Ummu Kulthum ini ma'asyiral muslimin dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini dicatat dalam sejarah. Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan siapa? Umar ibn Al-Khattab. Padahal kebencian orang-orang Syiah kepada Umar ini luar biasa. Bahkan mereka memiliki doa khusus yang mengatakan Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Maksudnya adalah Umar dan Abu Bakar. Sementara Ali menikahkan anaknya, putrinya, dengan manusia yang didoakan oleh orang-orang Syiah sebagai tauhidnya atau berhalanya Quraisy, yang namanya Ummu Kulthum. Pertanyaannya, ini yang harus dijawab oleh mereka. Kalau Ali dikatakan maksum, kenapa dia menikahkan putrinya dengan Umar yang kafir? Kalau mereka mengatakan Umar kafir. Pertanyaan jawab oleh kalian. Saya ingin jawab, minta jawabannya. Kenapa Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya dengan Umar kalau memang Ali itu maksum, terjaga? Kenapa pula kemudian dinikahkan dengan orang kafir? Ridhokah Ali dengan kekafiran? Tidak ridho. Kenapa Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kalau begitu berarti posisi Umar bukan kafir, tapi mukmin. Berarti apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib sudah benar, menikahkan putrinya dengan Umar, karena Umar adalah khalifatul Islam dan dia seorang muslim. Ada dua kemungkinan. Umar kafir atau enggak? Tanya kepada Syiah, Umar kafir atau tidak kafir? Kalau mereka mengatakan kafir, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan orang kafir? Kalau kalian mengatakan Umar muslim, berarti selesai urusannya. Berarti tidak ada masalah orang Syiah dengan Umar. Kenapa Anda mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?
Sementara imam kalian Ali bin Abi Thalib saja sayang dengan Umar. Buktinya menikahkan putrinya dengan Umar. Mereka tidak akan sanggup menjawab ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang-orang Syiah menyangka bahwa Abu Bakar dan Umar keduanya kafir. Dan ini terdapat dalam buku-buku mereka. Antum bisa cross-check, lihat buku-buku mereka. Lihat di internet, situs-situs Syiah, lihat. Penuh dengan pengkafiran ucapan mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar kafir, Umar kafir. Karena keduanya telah menyerobot kekuasaan khilafah Ali bin Abi Thalib. Macam-macam alasan mereka. Bahkan nanti tuduhan mereka sangat kejam sekali, terutama kepada keduanya. Lah orang-orang Syiah mengutuk Umar bin Khattab dan Abu Bakar bahwa keduanya orang kafir. Di satu sisi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berbaiat kepada siapa? Abu Bakar dan Umar, dan meridai khilafah keduanya. Dari mana tahu bahwa Ali ridha? Berbaiat. Kalau Ali tidak ridha dengan Khalifah Abu Bakar dan Umar, kenapa pula Ali berbaiat? Abu Bakar lewat 2 tahun sekian, Umar naik, baiat lagi. Umar meninggal, naik Utsman, baiat lagi. 3 kali Ali berbaiat kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sama ada 2 pertanyaan di sini. Kalau memang Ali adalah seorang yang maksum, sebagaimana apa yang kalian katakan, kenapa pula dia mendukung pemerintah kafir? Bukankah kalian katakan bahwa Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir? Kenapa Ali mendukung pemerintah yang semuanya kafir? Menurut kalian? Apa jawabannya? Berarti kita katakan Ali tidak maksum karena dia mendukung orang kafir. Kalau tidak maksum, berarti apa yang dilakukan Ali sudah benar. Sebagaimana para sahabat yang lain berbaiat kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka apa yang dilakukan Ali juga benar. Karena 3 orang ini adalah orang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam rentetan hadis dari 10 manusia yang dijanjikan masuk surga, Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Diurutkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tunjukkan bahwa Ali tidak maksum. Kalau seandainya mereka katakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman kafir, kenapa? Kalau dia maksum, dia tidak mungkin mendukung pemerintahan yang zalim, yang kafir menurut keyakinan mereka. Maka mereka harus menjawab bahwa Ali tidak maksum dan apa yang diperbuat Ali itu benar. Dan kalau sudah demikian, kenapa Anda mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman? Kalau Ali sendiri ridho dengan Abu Bakar, kenapa Anda tidak ridho? Kalau Ali sendiri ridho kepada Umar, kepada Utsman, kenapa kalian tidak ridho kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan mengakui khilafah mereka? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kejahilan orang Syiah. Yang ketiga, Ali radhiyallahu anhu setelah wafatnya istrinya tercinta Fatimah, dahulu semasa Fatimah masih hidup, Ali sempat mau berpoligami dengan anaknya Abu Jahal, dengan putrinya Abu Jahal. Tapi Nabi SAW waktu itu melarang, bukan melarang berpoligami, akan tapi melarang jangan kau satukan anak putri Muhammad dengan anak putri musuh Allah. Sehingga Ali tidak jadi menikah dengan putrinya Abu Jahal. Akan tetapi setelah meninggalnya Fatimah, ma'asyiral muslimin, Ali menikah dengan banyak wanita. Dia memiliki 4 istri plus dengan budak-budak hasil rampasan perang. Sehingga dia memiliki banyak putra dan putri. Salah satu putra dan putrinya
diberi nama Abbas ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Siapa namanya? Abbas. Sementara orang Syiah itu benci kepada Abbas dan anaknya Abdullah bin Abbas, dan tidak memasukkan keluarga Abbas sebagai Ahlul Bait. Kemudian juga di antara namanya adalah Utsman ibnu Ali ibnu Abi Thalib, ya. Salah satu namanya Utsman. Kemudian juga, dan ini dari istri yang bernama Ummul Banin bintu Hizam bin Dari. Kemudian di sana juga Ali memiliki anak yang namanya Abu Bakar. Nama anaknya Abu Bakar, masyaallah muslimin. Dan ibunya yang bernama Laila bintu Mas'ud Ad-Darimiyah. Kemudian Ali juga punya nama dari antara anak-anaknya namanya Umar, ya. Anaknya namanya Umar, Utsman, Ali, bahkan ada yang namanya Aisyah. Tidak mungkin Ali memberi nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah atau tokoh-tokoh pendahulunya kalau bukan karena kebanggaan Ali bin Abi Thalib kepada mereka. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang ini. Makanya banyak para sahabat yang mengidolakan Abu Bakar, Umar. Salah satunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Arju an akuna ma'ahum illa a'mal bi a'malihim." Saya hanya berharap ingin seperti mereka, Abu Bakar dan Umar di surga, walaupun aku tidak seperti mereka dalam amalan mereka. Maka begitu juga Ali bin Abi Thalib. Ali sangat membanggakan Abu Bakar dan Umar. Dan ini terbukti ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian dikubur di masjid di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ternyata samping kanan dan kirinya adalah kuburan Abu Bakar dan Umar, dan Ali tidak dikubur di situ. Ali tidak dikubur di situ. Padahal mestinya Ali harus dikubur bersama Rasul. Dan ahli bait di situ. Lah, maka yang harus dijawab oleh orang-orang Syiah, kenapa Ali? Kalau memang Ali maksum, sebagaimana yang kalian tuduh, kenapa dia memberi nama anak-anaknya dari tokoh-tokoh yang kalian kafirkan? Bukankah kita dilarang bertasyabuh dengan orang kafir? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan itu diyakini orang Syiah. Kenapa kalian Syiah mengatakan bahwa Ali maksum, di sisi lain anak-anaknya dinamakan dengan nama-nama orang kafir, bahkan manusia yang kalian kafirkan, yang kalian doakan laknat? Apa yang kalian jawab? Apa kita katakan Ali takut kepada Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, sehingga karena ketakutan memberi nama anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Berarti ini juga tanaku dengan perkataan kalian, bertentangan dengan perkataan kalian, dan pujian yang berlebihan kepada Ali, bahwa Ali itu adalah pemberani. Tidak ada manusia yang paling kuat di dunia kecuali Ali. Kenapa takut kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keberapa? Yang keempat, disebutkan dalam kitab Syiah namanya Nahjul Balaghah. Itu kitabnya orang Syiah. Ini kitab yang sangat muktamad, dipegang oleh orang Syiah, kitab ini, Nahjul Balaghah ini. Bahwa dalam kitab ini ada pengakuan bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika ditawari untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah, Ali mengatakan, "Da'uni wal tamisu ghairi." Kata Ali apa? Jangan engkau menawarkan khilafah kepadaku, cari dulu orang lain. Ini pernyataan Ali yang dinukil oleh orang Syiah dalam kitab Bahjatul Balaghah. Ini kitab yang muktamad dari orang Syiah. Jadi ada perkataan Ali seperti itu. Ketika ditawari, mau nggak ada menjadi khalifah? Kata Ali, jangan dulu saya, cari dulu yang lain. Ini menunjukkan batilnya mazhab Syiah di sini, ikhwan. Kenapa? Bagaimana Ali bisa menolak kepemimpinan sementara
Syiah. Bukankah rukun Islam orang Syiah itu apa? Sholat, zakat, puasa, haji, imamah. Nggak ada syahadat. Imamah. Kenapa Ali menolak menjadi imamah? Hah? Padahal itu syarat daripada rukun Islam. Justru malah Ali radhiyallahu anhu memberikan khilafah kepada orang lain. Bahkan beliau malah berbaiat kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa dia memilih tidak mau jadi khalifah, malah diberikan kepada orang kafir? Kan keterlaluan namanya. Apa jawaban kalian coba? Kemudian yang berikut, orang-orang Syiah menyangka ma'asyiral muslimin bahwa Fatimah bid'atul Mustafa, keturunan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pernah dihinakan Abu Bakar. Dan ini menjadi cerita yang ma'ruf di kitab-kitab Syiah. Jadi Abu Bakar itu pernah datang ke rumah Fatimah di saat Ali tidak ada. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dorongnya Fatimah sampai tulang rusuknya patah. Dan Abu Bakar mengancam akan membakar rumahnya. Bahkan Abu Bakar memukul perutnya sampai janinnya keguguran. Bayangkan ini. Sedemikian kisahnya, Abu Bakar kejam banget. Datang ke rumah Fatimah, Fatimah didorong sampai tulang rusuknya patah, ditinju lagi perutnya sampai janinnya keguguran, kemudian diancam rumah yang mau dibakar. Dan kalau orang-orang Syiah membacakan kisah ini, menangis semuanya. Menangis mereka bisa-bisa. Ya. Kejamnya tengok Abu Bakar. Dia sampai mematahkan tulang rusuk Fatimah, menggugurkan janinnya, hendak membakar rumahnya. Nangis orang Syiah kalau dengar cerita ini. Karena cerita ini ada dalam buku-buku mereka. Ini cerita palsu mereka yang karang. Tapi dibenarkan saja oleh para pengikut. Pertanyaan yang besar yang harus dijawab orang Syiah, kemana Ali? Mana suaminya? Kenapa dia rela istrinya disakiti oleh Abu Bakar dan Umar, disakiti oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai digugurkan janinnya Ali diam saja? Mana keberanian Ali? Di mana keberanian Ali? Mana tunjukkan? Katanya Ali bisa sanggup terbang di atas awan, tahu kapan dia mati, dan macam-macam pujian yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan Syiah Sabi'ah mengatakan, anta ilah, engkau adalah Tuhan ya Ali. Mana pujian-pujian tentang Ali ini manusia paling kuat, tidak takut kepada manusia siapapun yang mencerainya? Kenapa takut sama Allah? Maka ini cerita dusta ma'asyiral muslimin. Yang benar. Kalau kita baca sejarah ma'asyiral muslimin, banyak dari pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, mereka itu ada hubungan baik dengan Ahlul Bait. Ada hubungan baik dengan Ahlul Bait. Dan ini tidak sebagaimana prasangka orang-orang Syiah bahwa para sahabat itu membenci Ahlul Bait, maka mereka murtad dan kafir. Bahkan mereka juga menuduh orang-orang yang mengambil dan mengikuti dan menetapkan kekhilafahannya, seperti antum ini. Karena antum mengiyahkan bahwa Abu Bakar adalah khalifah pertama, Umar kedua, Utsman ketiga, maka antum juga kafir. Karena antum mengikuti orang kafir, malah mengkafir kafir bahwa kafir, tidak mengkafirkan orang kafir, kafir katanya. Ya, maka antum kafir. Padahal kalau kita lihat sejarah, perhatikan di sejarah. Sejarah tidak bisa dibohongi. Kebanyakan para pembesar sahabat mereka saling berhubungan kekerabatan bersama Ahlul Bait. Contoh, Nabi adalah penghulu Ahli Bait. Nabi itu penghulu Ahli Bait. Dia menikah dengan putri dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dia juga menikah dengan putri Umar
yang bernama Hafsah bintu Umar. Bahkan Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar. Bahkan anaknya Utsman yang bernama Aban ibnu Utsman menikah dengan Ummu Kulthum, putri dari Abdullah ibnu Ja'far ibnu Abi Thalib, masih keluarga Ali. Jadi keturunannya Utsman itu masih berkerabat dengan keturunan Ali. Kemudian juga cucunya Utsman yang bernama Marwan itu menikah dengan Ummu Qasim, anak daripada putra Ali yang bernama Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Rasul berkeluarga dengan Abu Bakar dan Umar. Ali berkeluarga dengan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Karena banyak keturunan daripada Abu Bakar yang menikah dengan keturunan Ali. Ini mereka sudah silang begini, sudah tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berkerabat. Kalau memang Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, mungkinkah keluarga Nabi atau Ahlul Bait melakukan hubungan kekerabatan dengan orang kafir? La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya para sahabat keras dengan orang-orang kafir, akan tetapi menyambung tali silaturahim sesama mereka, penuh kasih sayang dengan sesama mereka. Makanya wajar Rasul menikah dengan putri Umar, Rasul menikah dengan putri Abu Bakar, bahkan Rasul menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai Utsman digelari Dzunurain, dua pemilik cahaya, karena dia menikah dengan dua putri Nabi, dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika salah satunya meninggal, Utsman menikah lagi dengan salah satu putrinya Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, Nabi menikahkan putri-putrinya dengan Utsman. Yang Utsman ini dikafirkan oleh mereka, Ali dikafirkan oleh mereka, Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan. Kenapa pula Rasul menikahkan dua putrinya dengan Utsman? Akhirnya mereka berkilah, itu bukan dua putri Nabi. Putri Nabi cuma satu, Fatimah katanya. Mengingkari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa 7. Al-Imam Kulaini, ini imamnya Syiah, Imam Kulaini. Dalam kitabnya yang bernama Al-Kafi, ini kitab Al-Kafi ini, kalau kita ini Sahih Bukhari, rujukannya orang Syiah. Kalau kita ini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka itu ada namanya kitab Al-Kafi, kitab rujukan mereka. Disebutkan dalam kitab Al-Kafi itu satu bab, annal a'immata ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyari minhum. Ada satu bab bahwa imam-imam yang maksum menurut mereka itu mengetahui yang gaib. Salah satunya adalah mengetahui kapan mereka akan mati, dan tidaklah mereka mati kecuali atas pilihannya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Majlisi, ini masih Imam Syiah. Imam Syiah dalam kitabnya Biharul Anwar, ini juga rujukan kitabnya orang Syiah, menyebutkan sebuah hadis, lam yakun imamun illa mata maqtulan aw masmuman. Mereka orang Syiah menukilkan hadis yang dicantumkan dalam kitab mereka Al-Majlisi dalam Biharul Anwar, bahwa tidaklah imam orang Syiah mati kecuali oleh dua sebab. Pertama dibunuh, kedua diracun. Itu pengakuan mereka. Tidaklah imam-imam mereka kecuali meninggal karena dua sebab. Dibunuh, seperti Ali dibunuh oleh Ibnu Mulzam, ya kan, Husain dibunuh di Karbala, dan begitu seterusnya. Kalau nggak dibunuh, diracun.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka coba perhatikan di sini. Di satu sisi, imam-imam mereka tahu yang gaib, tahu kapan meninggal, dan tidaklah mereka meninggal kecuali karena keinginan mereka. Sementara di sisi lain, tidaklah imam mereka mati kecuali oleh dua sebab. Kalau nggak dibunuh, diracun. Itu menurut pengakuan mereka. Oke, kita tanya. Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tahu akan yang gaib, dan ia tahu kapan dia akan mati, dan tidaklah Ali bin Abi Thalib mati kecuali karena keinginannya, maka Ali bin Abi Thalib pergi berangkat sholat subuh kemudian dibunuh. Ini namanya mati apa? Mati bunuh diri. Sudah tahu mau dibunuh, maka itu kan dia tahu yang gaib, ya. Imam mereka tahu yang gaib satunya Ali, berarti Ali tahu dia akan dibunuh dan akan mati. Kemudian malah nekat datang ke sholat subuh, dibunuh betul Ibnu Muzam, mati, berarti bunuh diri. Mungkinkah imam sekali Ali bin Abi Thalib mati bunuh diri? Bukankah Nabi SAW mengancam, mencela orang-orang yang mati bunuh diri? Siapa yang mati bunuh diri maka dibangkitkan sesuai dengan senjata yang digunakan untuk bunuh dirinya. Kalau dia bunuh diri dengan pisau, maka dia akan dibangkitkan ketika itu juga lagi nusuk-nusuk. Kalau dia bunuh diri dari atas loteng kemudian terjun mati, maka dibangkitkan lagi dalam kondisi seperti itu. Mungkinkah Ali dibangkitkan seperti itu? Mustahil. Kemudian yang nomor 8, kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, jatuh kepada tangan anak sulungnya yang bernama Hasan ibnu Ali. Bukan kepada Husain, karena Husain masih kecil, adik daripada Hasan. Lah Hasan ibnu Ali ini meneruskan konflik bapaknya. Karena di zaman Ali itu memiliki konflik dengan siapa? Muawiyah yang ada di Syam, gara-gara pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Ali, baiat saya wahai Muawiyah, kita akan tangkap para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena di balik mereka ada kekuatan besar. Kita satukan kekuatan, kita tangkap mereka. Kata Muawiyah, tidak. Saya tidak akan berbaiat kepada kamu sampai dieksekusi siapa yang terlibat dalam pembunuhan sadis kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dua-duanya beristihad, tidak sepakat perang. Maka dikenal dalam sejarah perang sipil, kemudian disusul dengan perang Jamal. Kemudian terjadilah perdamaian. Ya, perdamaian, gencatan senjata di antara keduanya. Belum lagi mereka bersatu, Ali meninggal. Jatuhlah kekuasaan kepada Hasan ibnu Ali. Rupanya pamor Hasan bin Ali lebih hebat daripada pamor bapaknya. Dukungan dari mana-mana mengalir kepada Hasan untuk menyerbu Syam, agar Muawiyah menyerahkan kekuasaannya kepada Hasan bin Ali. Tapi keinginan orang-orang tidak diladeni oleh Hasan ibnu Ali. Justru Hasan ibnu Ali datang ke Syam, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Diserahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Sehingga pada tahun itu, pada tahun penyerahan kekuasaan Hasan ibnu Ali kepada Muawiyah, disebut Amul Jama'i, tahun perdamaian. Ya. Tahun perdamaian, tidak ada lagi konflik karena kaum muslimin sudah bersatu di bawah raja pertama dalam Islam. Karena khalifah terakhir ada di tangan Hasan, dan Muawiyah itu raja pertama, Malik. Ya. Jadi khalifah itu hanya sampai Hasan. Muawiyah ini sudah periode lain, sudah masuk ke Malik, raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah bin Sufyan. Lah lihatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang Syiah itu benci kepada Muawiyah, sangat benci. Apalagi kepada putranya namanya Yazid bin Muawiyah, karena di zaman putranya Husain terbunuh di Karbala. Jadi mereka itu sangat membenci Muawiyah. Masya Allah, dikafirkan habis-habisan Muawiyah. Apalagi kemudian silsilah keturunan Muawiyah itu memang orang-orang yang dulunya
dulunya sebelum masuk Islam menyakiti Nabi dan keluarga Nabi. Kita tahu bahwa ayahnya Muawiyah siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan tokoh Quraisy. Istrinya siapa? Hindun. Dialah yang membelai siapa? Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far. Sudah mati diplek-plek sama Hindun, sampai khususnya dikeluarkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah keduanya. Abu Sufyan masuk Islam plus istrinya masuk Islam, Hindu. Allah yang berkuasa berikan hidayah. Dari sini kemudian orang-orang itu menyerang Muawiyah. Lihat, memang keturunan orang seperti ini kan. Abu Sufyan, dialah tokoh Quraisy. Bahkan gara-gara dia terjadi meletus perang Badar. Lihat Hindun juga yang telah menyakiti paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah. Ya. Makanya lihat keturunannya. Seolah-olah apa? Keturunan orang jahat pasti jadi jahat. Seolah seperti itu. Lah, kalau memang mereka mencaci maki Muawiyah lantaran keturunannya adalah para pembesar Quraisy dahulunya, walaupun kemudian belakangan tobat, tapi mereka adalah orang yang menyakiti keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah? Kalau kalian mencela Muawiyah beserta nenek moyangnya, kenapa Hasan menyerahkan kepada Muawiyah? Apa jawaban Anda? Kenapa Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah? Di satu sisi, ketika Hasan meninggal, Muawiyah meninggal, kekuasaan jatuh kepada Yazid bin Muawiyah. Husain ibnu Ali tidak punya kekuatan, ingin merebut kekuasaan Yazid bin Muawiyah hingga terbunuh di Karbala. Ya, ini dua orang bersaudara, Hasan dan Husain. Ketika Hasan berkuasa, memiliki kekuatan yang lebih, memiliki kekuatan penuh dibandingkan dengan tentara Muawiyah, dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Ketika di zaman Husain tidak punya tentara, satu pun tidak punya, tapi dia bersikeras ingin melawan Yazid yang ketika itu menjadi raja dengan penuh kekuatan. Ini yang salahnya Hasan atau Husain? Ya. Yang salah siapa? Kalau mereka membenarkan pernyataan Hasan, mereka wajib menyalahkan Husain. Kalau mereka membenarkan Husain karena ingin merebut kekuasaan Yazid, berarti apa yang dilakukan Hasan salah. Hasan imam kalian loh. Kenapa kalian salahkan imam kalian? Bukankah 12 imam maksum menurut kalian? Berarti Hasan tidak maksum. Selesai jawabannya. Apa mau jawab apa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga nomor berapa? 9. Nomor 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka lah orang-orang yang akan diberikan petunjuk. Ayat ini menunjukkan apa? Anjuran bersabar dan keutamaan orang-orang yang bersabar. Orang Syiah menyebutkan dalam kitab mereka, di dalam kitab Nahjul Balaghah, halaman jilid yang pertama halaman 247. Saya akan menukil kitab mereka. Saya tidak menukil kitab Ahli Sunnah. Saya menukil kitab orang Syiah. Dalam kitab Nahjul Balaghah, ini kitab orang Syiah, dikatakan Anna Aliyan sallallahu alaihi wasallam qala man daraba yadahu inda musibatin ala fakhidhihi faqad habita amaluhu. Kata Ali, ini Ali yang ngomong ini. Ini yang menukilkan mereka orang Syiah.
Barang siapa yang memukulkan dengan tangannya kepada pahanya ketika mendapatkan musibah, maka gugur amalannya, karena seolah-olah dia tidak sabar, tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Lihat tadi mana, siapa yang memukul kepada pahanya ketika musibah datang, gugur amalannya. Kemudian juga ucapan Husain kepada saudari perempuannya Zainab di Karbala. Jadi ketika Husain menjelang ajal di Karbala, hendak dikepung waktu itu oleh pasukan Irak, dan menjelang terbunuhnya Husain pernah berwasiat, dan ini dicantumkan wasiatnya dalam buku-buku mereka. Apa wasiatnya Husain kepada Zainab, saudarinya ini? Ya ukhti, wahai saudariku, kata Husain, ahlifuki billahi aliki an tuhafidhi ala hadzal halaf. Aku bersumpah kepadamu demi Allah agar engkau menjaga sumpah ini, kau melaksanakan wasiatku. Idza qutiltu, apabila aku terbunuh di hari ini, hari Karbala di sini, fala tashki alayya al-jayb wala tukhammishi wajhaki bi adfariki wala tunadi bil waili wa thuburi ala syahadati. Janganlah engkau merobek-robek kantong baju kamu, ataupun mencakar-cakar wajah kamu dengan kuku-kukumu, ataupun dengan berteriak-teriak kecelakaan atas kematian syahidku. Lihat, perhatikan di sini. Apa yang dilakukan orang Syiah di bulan Muharram? Ada ulang tahun kesedihan di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, yakni orang-orang Syiah keluar dengan membawa rantai, membawa pisau, membawa golok, membawa apapun dari senjata yang mereka bisa bawa. Kemudian mereka pukul-pukul badan-badan mereka sampai darah segar keluar dari badan-badan mereka. Mereka mengatakan ini tidak sebanding dengan apa yang dirasakan imam mereka Husain ketika dipenggal kepalanya. Padahal imam mereka Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang memukul begini saja, gugur amalannya. Gimana pula sampai keluar darahnya, lebih gugur lagi amalannya. Ini ucapan imam mereka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi niyaha. Bukankah Ali tadi mengatakan apa? La tunadi bil wajhi was thubur. Janganlah engkau berteriak-teriak dengan kesialan dan kehancuran. Mereka berteriak-teriak dengan seolah-olah mereka menyesal. Karena menurut sebagian ulama mereka, sebenarnya yang membunuh Ali itu orang Syiah Kufah, bukan pasukan Yazid. Kalau mereka membuka fakta sejarah yang sesungguhnya, yang membunuh Husain itu orang Syiah sendiri, orang Syiah Kufah, bukan orang-orang ahli sunnah. Mereka saja menuduh Yazid. Yazid katanya membunuh. Yazid tidak membunuh, dia tidak tahu menau, dia di Madinah. Yang menyerang pasukan Husain ini adalah orang Syiah Kufah, sengaja ingin mengadu domba dengan terbunuhnya Husain. Dan itu berhasil karena di belakang mereka Yahudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qafidin azan ya Allah wa iyyakum. Berapa? 10. Kita tahu bahwa orang Syiah ini berdalil tentang wasiat kepada Ali. Kenapa Ali berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi, bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Mereka berdalil dengan kejadian Ghadir Rum. Ghadir Rum itu satu tempat antara Mekah dan Madinah. Di situ ada satu telaga, ya, yang dinamakan Ghadir Rum. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW sepulang dari Haji Wada', kita tahu bahwa yang menyaksikan, yang berangkat haji bersama Nabi SAW dari Madinah ini jumlahnya ribuan. Jadi semenjak Nabi Fathul Makkah kemudian melakukan Haji Wada', kaum muslim
SAW. Kemudian mereka pulang sama-sama ke Madinah, bagi penduduk Madinah, sampai di tempat yang namanya Ghadir Khum. Maka Rasul SAW berwasiat, yang inti wasiatnya adalah bahwa sepeninggalku yang berhak menjadi khilafah adalah Ali bin Abi Thalib, dan itu disaksikan oleh ribuan para sahabat Nabi SAW. Ribuan para sahabat Nabi SAW. Tapi lihat, artinya apa? Para sahabat tidak mungkin mereka menyelisih wasiat Rasul. Para sahabat tidak dikenal dalam akhlak mereka menyelisih wasiat Rasul. Karena akhlak para sahabat itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa Rasul wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Hanya saja perkataan orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat, ketika Allah dan Rasulnya menyeru mereka untuk berhukum kepada sebuah perkara, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Maka kalau seandainya Rasul berwasiat di Ghadir Khum bahwa sepeninggal saya, wa udzakirukumullahu bi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan ahli bait, seolah-olah orang Syiah mengatakan inilah wasiat Rasul bahwa Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW, dan itu disaksikan para sahabatnya. Pertanyaannya, kenapa ketika Rasul SAW meninggal, kemudian Abu Bakar naik menjadi khalifah, tidak ada satupun para sahabat yang menyaksikan tragedi Ghadir Khum yang jumlahnya ribuan protes kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, bukan Anda menjadi khalifah, kami menyaksikan kok Rasul SAW berwasiat di Ghadir Khum, kita semua hadir. Anda hadir, Umar hadir, Utsman hadir, semua para sahabat hadir. Bahwa Rasul berwasiat Ali yang pantas, kenapa Anda yang lain? Kenapa tidak ada sahabat yang berbicara seperti ini? Hah? Kenapa tidak ada sahabat yang ngomong seperti itu? Ketika Abu Bakar meninggal, naik Umar, tidak ada juga yang protes kepada Umar. Umar meninggal, naik Utsman, tidak ada juga yang protes. Kemana para sahabat yang di Ghadir Khum itu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang Abu Bakar pantas menjadi khalifah, Umar pantas. Dan itulah berdasarkan nas, Abu Bakar itu menjadi khalifah karena nas. Ketika Rasulullah SAW meninggal atau ketika sakit di saat-saat hendak menjelang ajalnya, 5 hari atau mungkin beberapa hari sebelum meninggalnya, Rasulullah SAW ketika itu sakit parah. Kemudian Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kenapa tidak Ali yang diperintahkan? Bukankah ciri-ciri imam akan menjadi besar karena dia dipilih menjadi imam kecil? Pertama imam sholat, kemudian imam besar. Itulah di sini ada isyarat daripada suksesi kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak Ali yang jadi imam? Kenapa Abu Bakar? Kenapa Ali menjadi makmum di belakang? Yang kedua, kenapa Ali kemudian yang disodorkan nyawanya untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Rasul mengatakan, kamu di sini, aku berangkat sama Abu Bakar ke Mekah. Kemudian malah diserahkan nyawanya kepada orang kafir. Ali dibiarkan tinggal di rumah Rasul, sementara Rasul berangkat bersama Abu Bakar ke Madinah. Kenapa tidak benar Rasulullah SAW kalau tahu bahwa dia akan menjadi khalifah sepeninggal Rasul, kenapa pula dia diserahkan nyawanya? Tak masuk di akal. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang Syiah itu jahil, tidak bisa membaca. Bahkan mereka reka sebuah ayat bahwa di Ghadir Khum itu ada satu ayat yang turun, kata mereka. Ayatnya ada, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ayat ini ada dalam Al-Quran memang. Mereka mengatakan, tahu nggak, orang Syiah itu berkata, ayat ini turun ketika tragedi Ghadir Khum. Wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Orang Syiah mengatakan
maksudnya adalah Rasul suruh menyampaikan bahwa Ali harus menjadi khilafah sepeninggalnya. Mereka mengatakan ayat ini turun di Ghadir Hum. Ayatnya secara logika nggak masuk di akal. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW berada di Haji Wada di Padang Arafah, turun ayat surat Al-Maidah ayat ketiga apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Ayat ini yang terakhir itu artinya Islam sudah sempurna. Kenapa pula turun ayat lain di mana Rasul suruh menyampaikan? Berarti ayat ini tidak menunjukkan kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Dan itulah ayat terakhir yang turun surat Al-Maidah ayat 3. Ketika Rasul di Padang Arafah, ketika pulang ke Madinah berhenti di Ghadir Hum, tiba-tiba ada ayat lain turun yang menyuruh Rasul menyampaikan. Apa fungsinya ayat yang pertama yang menunjukkan kesempurnaan Islam ini kalau kemudian ada ayat lain yang Rasul disuruh menyampaikan, seolah-olah ada yang luput? Jadi pertentangan. Ayat yang menyuruh Rasul menyampaikan ini turun, sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa dia turun sebelum Haji Wada. Ada yang mengatakan turun sebelum tragedi perang Khaybar. Kenapa mereka ingkari kesepakatan di tafsir? Makanya orang Syiah ini para pendusta besar. Mereka yang putar balikan sejarah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan manusia yang, aku bersaksi kata Imam Syafi'i, manusia yang paling dusta ucapannya adalah Syiah Rafidhah. Karena dia itu paling, riwayat entah dari mana datangnya, riwayat palsu bersebaran di mana-mana. Qadfidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian nomor 11, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di zaman Nabi SAW masih hidup, bahwa tidak ada kitab selain Al-Quran. Di zaman Nabi SAW hidup dan para sahabatnya, tidak ada kitab kecuali Al-Quran. Pertanyaannya, kalau orang Syiah menganggap bahwa Al-Quran belum sempurna, perlu ditambah dan dikurangi, ada ayat-ayat yang dihapus dan ada yang dicocok tambahkan di situ, kenapa Ali tidak meminta kepada Rasul kitab selain daripada Al-Quran supaya manusia tidak tersesat? Akan tetapi yang terjadi apa? Sepeninggal Rasul, barulah kemudian Ali bin Abi Thalib menulis wahyu yang sampai kepada istrinya Fatimah lewat Jibril, yang kemudian dibukukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mushafnya kemudian dikenal dengan mushaf Fatimah, yang tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf Al-Quran. Hurufnya tidak ada satupun dalam Al-Quran. Mereka mengatakan seperti itu. Lihat, ini tuduhan yang keji kepada Rasulullah SAW. Mungkinkah Rasulullah SAW menyesatkan manusia karena hanya mendapatkan Al-Quran dan tidak mendapatkan mushaf Fatimah? Berarti Rasul sendiri tersesat. Rasul tersesat karena Rasul tidak mengikuti mushaf Fatimah. Rasul hanya mengikuti Al-Quran. Sementara Rasulullah penghulu imam mereka. Dialah bapak daripada Fatimah, istri daripada Ali bin Abi Thalib, imam orang Syiah. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sudah ada yang jawab, saya kira kita dibuat seri saja. 100 pertanyaan yang kita akan berikan ini cukup panjang. Setiap pertemuan bisa 10 atau 15 begitu. Yang terakhir, mereka mengatakan, orang-orang Syiah, bahwa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah kafir. Adalah kafir. Catat. Mereka mengatakan Khulafaur Rasyidin selain Ali kafir. Pertanyaannya, kalau memang orang kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, kenapa di tangan 3 orang ini Islam pernah jaya? Bahkan separuh dunia atau sepertiga dunia dikuasai.
Di zaman Abu Bakar banyak futuhat, negeri-negeri kafir dijajah menjadi negeri Islam. Di zaman Umar makin luas lagi. Di zaman Utsman makin luas lagi. Sampai ke daratan Ethiopia sana. Kenapa Allah menolong mereka kalau mereka kafir? Bukankah Allah tidak akan menolong orang kafir? Bukankah Al-Quran yang mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah kewajiban bagi kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Kalau menurut ayat ini berarti mereka orang yang beriman kan ditolong. Kalau Abu Bakar kafir, kenapa dia memerangi orang kafir, orang yang murtad dari zakat? Di satu sisi, lihat di zaman Ali, di zaman Abu Bakar Siddiq, walaupun ada terjadi perselisihan dengan orang-orang murtad, tidak membayar zakat, diperangi, selesai, umat Islam bersatu lagi. Jatuh kekuasaan, Abu Bakar meninggal, jatuh kepada Umar, makin melebar kekuasaannya, tidak ada perselisihan. Di zaman Khalifah Utsman tidak ada perselisihan, kecuali setelah Utsman usianya sudah lanjut 80 tahun, baru Utsman dibunuh. Artinya apa? Di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman banyak penjajahan di mana-mana, futuhat, di mana membuka negara-negara Islam sampai ke daratan Ethiopia, sampai menguasai hampir sepertiga dunia ketika itu. Giliran Ali menjadi khalifah, apa yang terjadi? Rusuh. Karena ketika khalifah Ali, di tangan Ali, rusuh. Kenapa? Karena umat Islam berperang sesama mereka, antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa Ali tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berhasil menguasai tentara Muawiyah? Kenapa Allah tidak tolong Ali sehingga tentara Muawiyah ini bergabung lagi dengan Ali? Kenapa? Kenapa yang ditolong Abu Bakar, Umar dan Utsman? Berarti lebih hebat Abu Bakar, Umar daripada Ali. Ali kan ditolong. Tetap sampai dia meninggal, perselisihan terus, gaduh. Kecuali setelah di tangan Hasan, itu pun setelah diberikan kekuasaannya, baru Amul Jamaah terjadi. Secara logika, kalau kalian mengatakan bahwa tidak ada yang ditolong, tidaklah orang-orang kafir ditolong, siapa yang kafir di sini? Tapi mereka bukan orang-orang kafir. Baik imam mereka Ali bin Abi Thalib, kan Ali adalah khulafaur rasyidin, orang yang kita hormati, yang kita harus tahu radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Tapi mereka orang-orang Syiah menuduh kita bahwa kita membenci ahli bait. Wallahi kita tidak benci ahli bait. Mereka yang membenci kita. Mereka mengatakan nawasib. Kita ini nawasib katanya, yang membenci ahli bait. Karena bicara tentang ahli bait ada dua golongan. Yang satu membenci ahli bait, yang satu melampau ahli bait. Satu orang Syiah, dua orang nawasib. Dan ahlu sunnah tengah-tengah, tidak membenci ahli bait dan juga tidak melampau dalam memuji ahli bait. Kita ahli sunnah tengah-tengah. Makanya ada satu tahun, dalam satu tahun ada satu hari, yang satu hari ini ada 2 ulang tahun. Dalam satu waktu ada 2 ulang tahun. 1 ulang tahun kesedihan, 2 ulang tahun kesenangan dalam satu waktu. Setiap tahunnya satu perayaan kematian Husain di Karbala yang dilakukan oleh orang-orang Syiah disebut ulang tahun kesedihan. Pada waktu yang sama ada ulang tahun kesenangan ketika matinya Husain, orang-orang Khawarij senang. Maka dalam satu hari ada 2 ulang tahun. 1 ulang tahun sedih, 1 ulang tahun senang. Tapi ahli sunnah tidak mengerjakan dua-duanya. Tidak senang karena Husain ahli bait dia mati syahid, dan juga tidak perlu sedih karena sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita ada kata yang jawab sendiri. Biarkan aku. Iya.
Silakan. Iya, sudah paham semua. Insyaallah lah kita cukupkan saja. Dan juga subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.